Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 2211200. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis rasio keuangan, yaitu menguak rahasia kesehatan keuangan Anda. Pengenalan singkat tentang manfaat, metode, dan jenis-jenis rasio keuangan yang dapat membantu Anda menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Oke, yang pertama ada manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah menilai kinerja keuangan, membantu Anda mengetahui sejauh mana menghasilkan keuntungan dan efisien dalam menggunakan sumber daya keuangan. Kemudian yang kedua ada identifikasi tren, memungkinkan Anda melihat perubahan kinerja dan tren keuangan dari waktu ke waktu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada perbandingan dengan individu, dapat digunakan untuk membantu perusahaan dengan benchmark individu yang mengidentifikasi posisi relatif perusahaan. Kemudian ada metode analisis rasio keuangan. Ada 4 metode analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan memiliki likuiditas yang cukup. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjang dan menghadapi risiko keuangan. Yang ketiga, rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan sejauh mana menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada cara menghitung rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya ada aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua ada rasio cepat, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengabaikan persediaan. Rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kemudian ada rasio solvabilitas. Yang pertama rasio utang terhadap ekuitas, yaitu mengukur proporsi modal utang terhadap modal ekuitas. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi keuangan perusahaan. Kedua ada rasio cakupan bunga atau coverage ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan laba operasionalnya. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membayar bunga utang. Dan yang terakhir rasio total utang terhadap aset, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang yang lebih rendah dan keuangan yang lebih sehat. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama rasio laba bersih terhadap penjualan atau profit margin, mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari tiap penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang baik. Kedua, ada rasio laba bersih terhadap penjualan atau net profit margin, menunjukkan tingkat pengembalian dari asetnya. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Kemudian ada rasio laba bersih, mengukur tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Dan yang terakhir ada contoh studi kasus analisis laporan keuangan dari PT ABC Tbk. Memperoleh laporan keuangan PT ABC Tbk untuk menganalisis rasio keuangan dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang kedua ada bandingkan dengan industri, yaitu melakukan perbandingan kinerja perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri untuk mengetahui posisi relatif perusahaan dalam industri tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.